Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk pengajian kita pada malam ini tidak terlalu terfokus tentang masalah ibadah salat. Artinya mungkin selain masalah salat, kita karena pertemuan pertama setelah libur di bulan Ramadan, kita menyinggung masalah-masalah lain seperti puasa. Di bulan Syawal yang tinggal beberapa hari ini, kesempatan untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal masih ada. Walaupun kalau besok dimulai, maka terkena di penghabisan daripada yang ke-6 keluar udah bulan Syawal, jatuhnya lagi adalah qadaan. Berarti bolehlah 6 hari puasa, amun udah terlewat boleh, jatuhnya qadaan. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ada menjelaskan, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahri kullih. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, adalah dia mendapatkan seperti pahala setahunan penuh, berarti 360 hari. Kenapa maka kelebihan luar biasa? Kita umat Nabi Muhammad ini sewaktu melaksanakan ibadah dilipat gandakan oleh Allah 1 kali 10. Berarti kalau bulan Ramadan walaupun 29 dihitung 30, berarti 10 kali 30 sama dengan 3000. Kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 60. Jadi jumlahnya 300 ditambah 60 menjadi 360 hari. Kemudian pelaksanaan puasa Syawal itu yang paling bagus berurutan. Ini mau kada kau menggawi tahun ini tahun dudi amun umur panjang, seida-idanya mungkin karena berhalangan bagi ibu-ibu niat tahun dudi aku menggawi. Ustadz pangkalambatan menyampaikan, bukan kalambatan menyampaikan, kalambatan memulai pengajian. Yang paling bagus itu berurutan mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya orang kita Jawa ada yang disebut oleh mereka lebaran ketupat. Setelah lebaran puasa, ketupat. Jadi itu yang paling bagus. Atau kalau tidak berurutan tanggal kedua, mulai 15, 16, 17, 18 terus. Boleh itu terpisah-pisah. Mulai tanggal 15, sebab 15 ya 14 ke bawah itu ngalih puasa. Kenapa? Sebab bahulu masih nyaman, PY masih renyah. Nah, sayang nih. Nah, kayaknya dulu 15 mulai. 15 puasa, 16 libur. Karena hari pertama puasa meriap dingin. Kedua istirahat dulu. Ketiga makan 16 Maret 17 mulai. 18 kada kawa tetangga pengantinan. 19 kada kawa 2. 20 alhamdulillah kawa. 21
kada kawa dua laki membawai ke darat milih pinang, silahkan. Bahkan bagi ibu-ibu yang mungkin bulan Ramadan tadi belum melaksanakan qadaan, boleh digabung qadaan dengan Syawal, boleh. Jadi kayak apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi ramadana ma'a sunnati Syawalin lillahi ta'ala. Sahajaku berniat puasa esok hari daripada mengqadha fardu bulan Ramadan serta puasa sunat Syawal karena Allah Ta'ala. Kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan sah dan boleh. Jadi bagus umpat ini, melarang sedikit. Nah, bahkan lelaki gua bagus juga, kemungkinan bahari waktu umur 15 tahun puasanya masih ya kucing-kucingan. Mana kucing-kucingan? Awak 15 tahun tapi masih mandi belumba. Nah, nangaran mandi belumba atau umur ibu atau umur 13 tahun, 12 sudah balik, 12-13 tahun jalan-jalan ke kabun, tatamu jambu naik, bepada di rumah puasa, keluar rumah kada, berarti di kota. Nah, kemudian perlu diketahui di dalam hadis yang lain kata baginda Rasul, man shama Ramadan summa atba'ahu sittan kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummu. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, keluar dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dosa napa? Dosa halus. Amun dosa genal nyaman bener, dosa halus. Jadi ini bagus kita laksanakan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, faman shoma hadhihi sittah, maka barang siapa yang puasa di ini 6 hari, hawanallahu alaihi sakaratil maut, Allah mudahkan baginya ketika nanti menghadapi kematian waktu sakaratul maut. Ujar Nabi, kasurbil ma'il barid lil aqsad, seperti orang yang minum banyu yang segar dingin karena kehausan. Coba lihat orang yang kehausan dikasih air minum yang dingin, nyamannya. Artinya orang yang katanya puasa 6 hari di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, waktu meninggal dunia dimudahkan dan dia tidak merasa sakit waktu meninggal. Mudahan kita bisa amalkan ini, amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita selaku umat Nabi Muhammad ini ada amalan-amalan yang kadang-kadang kita lakukan itu luar biasa pahalanya. Nah, ini mohon maaf nih, habis sudah puasa kada lagi sembahyang tarawih. Sebahagian kita kadang-kadang memandang bahwa sembahyang tarawih itu ganal pada sembahyang rawatib. Yang mana sembahyang rawatib itu adalah sembahyang sunat sebelum atau sesudah fardu. Padahal di dalam kitab baik itu Furu'ul Masail maupun I'anatul Talibin, sembahyang rawatib yaitu sunat sebelum atau sesudah fardu
lebih afdal dibandingkan sembahyang tarawih. Ini kejadian pian di Pariduanya kada menyambat orangnya kada gibah bang, pokoknya ada orang tuh pendatang dari provinsi dan kabupaten lain, provinsinya aja beda apalagi kabupatennya. Napa tahu dihiga ulun sembahyang isya, selesai sembahyang isya baca doa kemudian berdiri. Setelah berdiri sembahyang sunat sesudah isya, hidin main HP. Imbah main HP, lalu si Bilal ma'asyiral hendak sembahyang tarawih. Langsung hidin berdiri umpat sembahyang tarawih. Hidin menyangka mungkin tarawih lebih ganal dibandingkan sembahyang sunat sesudah isya. Padahal sembahyang sunat sesudah isya cuman 2 rakaat lebih afdal dibandingkan tarawih. Kenapa pulang kita heran? Nih amas kayak ini buai ganalnya kada ganabana kada kayak ibu tangan cuman amas panjangnya 3 jari. Nah, kira-kira berapa mayam letak? Tidak tahu lah 2 mayam. Nah 2 mayam. 2 mayam apa 3? Nah ibu-ibu nang tahu amas nih. Wah ini amas lebih dari 5 juta. Ujar. Jadi amas cuman kayak gini ganalnya nah. Lalu ada beras 2 karung, kira-kira karung kampet tuh nah. Mahal mana tuh? Padahal beras itu istimewa makanan pokok. Tapi dibandingkan tadi 2 karung, anggaplah 5 berapa kilo tuh nah, 10 kilo kali 10 kilo berarti 20 kilo. Kita lihat sepintas dari pandangan mata kita, banyak nih beras nih 20 kilo. Paling-paling 20 kilo itu berapa harganya? 300. Sedangkan emas nih tadi cuman kayak ini, kecil bentuknya tapi nilainya luar biasa, sama dengan sembahyang tadi. Bukan saya menganggap enteng sembahyang tarawih, tidak. Sembahyang tarawih itu dalam riwayat yang lain, man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan seperti tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni oleh Allah dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Tapi masih mantap lagi sembahyang sunat sebelum atau sesudah wajib rawatib tadi, fardu, sesudah fardu. Sebab banyak toh sembahyang sebelum isya bepandiran di luar. Kakanakan cuma awan abahnya. Imbah pas tarawihan hanya masukkan. Jadi amun kita sembahyang tarawih kita gawe sembahyang sebelum atau sesudah isya kita tinggalkan, sama dengan melepaskan senangin hanya untuk mendapatkan ikan sembilang. Mana mahal senangin pada sembilang. Ini cuman semangat kita supaya jangan meninggalkan amat sembahyang sembahyang rawatib. Kita tak usah ngalih-ngalih sembahyang subuh saja 2 rakaat. Kata Nabi, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat fajar, yaitu sembahyang sunat subuh, padahal cuman 2 rakaat, lebih baik dibandingkan dunia dan segala isinya. Mana isi dunia? Termasuklah emas. Padahal cuma 2 rakaat. Nah jadi sembahyang rawatib kenapa lebih istimewa dibandingkan sembahyang tarawih? Sebab dia kata ulama mengikuti fardu.
kita ini orang biasa kada punya jabatan kita lo kada ada takawan Ustadz nang Anwar Sadat sa mobil bawa hidin ke Jambi. Sampai di Jambi orang tahu ini Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat nih, karena semobil kita awan Bupati oleh panitia di sana dihijakan apa suruh masuk. Coba dihijakan apa suruh masuk karena umpah Bupati. Maka dia udah umpat Bupati Kuala Tungkang misalnya nih semobil pas ada pemeriksaan KTP polisi, kira-kira kita diperiksa polisi apa kada? Incam nanti menyetop stop ya polisi asante mobil siapakah? Sakai melihat muha nang Ustadz Anwar Sadat nang kita di belakang tadi tak kerucut sudah kada jadi tak kerucut gara apa? Ada yang memberi syafaat bantuan. Nah begitulah sembahyang rawatib. Jadi luar biasa, bukan ulun menyampaikan imam anggap enteng tarawih kada, jangan kita semangat tarawih tapi sembahyang sunat kada, padahal nih sembahyang rawatib itu luar biasa. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang hendak bertakun sebelum dilanjutkan ya? Apa ini? Dosa-dosa kecil. Apa yang dimaksud dengan dosa-dosa kecil? Yang dimaksud dosa-dosa kecil itu adalah dosa halus, sebab dosa itu terbagi dua, ada dosa ganal, ada dosa halus. Dosa ganal satu, ada sembahyang, ada puasa, ada zakat, membunuh, berzina, itu dosa ganal. Nah dosa kecil ini jarang di orang nih, di apa ngarannya nih, dijelaskan oleh ulama sebab khawatir nanti dianggap enteng. Mana itu dosa kecil? Nih lalakian nih keluar rumah berselawar handep, tapi masih dosa kecil. Amun sekali dua, amun setiap hari berselawar handep bibini tak kelihatan rambut, sekali dua aja mungkin dosa halus, tapi dosanya ada berjilbab. Jadi dosa halus itu bisa hilang walaupun kadang-kadang kada ditaubati. Dosa kecil bisa hilang dengan sebab baca sholawat, baca Quran, tasbih, sembahyang sunat, puasa, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu dosa halus. Tapi dosa ganal, nah dosa ganal itu yang paling susah cara taubatnya kepada manusia. Kalau kita dosa kepada Allah, syarat tobatnya cuma 3. Contoh pemabuk, umur 50 tahun, 30 tahunnya mabuk, mulai 20 tahun, rupanya 50 tahun nyasal tobat. Maka orang yang tobat karena ini ada kaitan dosa dengan Allah, syaratnya cuma 3: menyesal, berjanji kada mau ulangi, bercita-cita kada mau ulangi. Ini kepada Allah. Adapun dosa kepada manusia ditambah syarat taubatnya. Apa? 1, amun barangnya diambil bulikakan, amun mencaci maki menyakiti minta redha. Makanya dosa kepada manusia nanti. Yang kedua, kalau kita melakukan dosa kepada Allah, begenat di Jambi 30 tahun, 20 tahun begenat tungkal, umur tolak ke Jambi 30 tahun, 50 tahun boleh ke tungkal. Gawian di Jambi mabuk topang. Lalu inya pindah pulang ke Palembang nih. Nah, berarti tempat lain. Minta ampun kepada Allah dimanapun tempatnya, minta ampun, asal itu dosa kepada Allah, Allah ampuni. Karena itu dosa kepada, ini berbuat dosa di Jambi, minta ampun di Tungkal, Allah ampuni. Atau asal dosa kepada Allah, cuma amun dosa kepada manusia, bagaimana di Jambi seminggu sandar orang Jambi bawa boleh ke Tungkal.
imbah to ya Allah ampuni dosaku, oh ya Allah kada ku ampuni, bulikaan dulu sandal orang Jambi. Berarti dosa kepada manusia nih ngalih. Yang ketiga, kalau kita melakukan dosa kepada Allah tidak malu kita mengakui. Ada orang nih umur 60 tahun ada sembayangan sebelumnya, menyesal udah Tuhan 4 pengajian takutan, ya Allah ampuni dosa ulun, ada sopan. Tapi amun kepada manusia menabang pisang kawan, pisang tanduk, sopanlah bebawa pisang tanduk, assalamualaikum, waalaikumsalam, bersedekah, napang bersedekah, bayar hutang. Beri nama nabang pisang pian di hadapan rumah to aku nih yang aku bulikakan ini ya, minta rida minta halus lah ya, ayo ada papa bagi dua ada papa idat dah. Makanya dosa kepada manusia payah. Nah inilah yang sering diadakan acara setelah bulan Ramadan nih, halal bihalal. Padahal acara halal bihalal ini kan ada zaman Nabi. Bolehlah digawe selama pelaksanaannya tidak bertentangan Quran hadis, ayolah bagus saja. Cuman kadang halal bihalal laki bibini bercampur kemudian bersesalaman, apalagi beragapan tambahin. Misal Jepang. Ini kata halal bihalal 10 laki orang disalami, laki di rumah ada suah disalami. Yang mengadakan halal bihalal banyak. Tapi bukan orang sini, orang Jakarta. Kan dah halalan aja tapi. Kan laki orang dah tok. Bakumpul ka ini nah. Maaf ya. Nah, disalaminya laki orang nah. 10 laki orang salaminya. Laki di rumah ada suah. Ada orang. Nah, tahu dede sini. Nya kada datang malam nih. Padahal yang paling bagus tuh sebelum sholatnya minta ampun lawan laki dulu. Apalagi awan mintuhaan, yang paling bagus itu sebelum kita ke tempat orang lain kuitan dulu awan mintuhaan. Kami usahakan apabila hari raya itu kuitan dulu hanya ini kada mai jauhnya kemana kuitan kada suah diminta ampun nih. Yang paling parah baulah dosa di Tungkal, lebaran di Jambi. Baik sehari 2 hari, seminggu. Kalau sehari 2 hari wajar lah. Hari pertama, kedua, ketiga, imbato, keempat, kelima seterusnya boleh kayak pulang ke Tungkal. Ini udah habis lebaran hanya boleh. Ada nama itu, tapi kedua orang sini bang. Orang Tupi kabupaten lain. Cuman ceritanya asalnya dari sini aja. Ya Allah, ini banyak yang itu ada. Kami tahu ada orang mereka biar lebaran boleh ke kampung halaman asal, kami boleh kayak juga boleh ke Pangkal boleh, hari pertama boleh, cuman Patang boleh deh. Kenapa orang ada nih maulah dosa di Tungkal minta ampunnya di Pangkal dulu, oh ada nang itu toh. Bukan kada boleh kampung, apalagi kuitan ada misalnya di kuburannya di kampung bagus. Di dalam kitab Sayyurus Salikin dijelaskan apabila kita ziarah di hari lebaran kuburan kuitan kita, setiap satu langkah dicatat satu kebaikan. Itu Pak Bahari Ustadz saya belangkah. Wah ini orang ada lagi bebut layang, bermotor, bermobil, ada berlangkah lagi, membelangkah paling-paling berapa langkah pandai tempat kendaraan itu. Uja guru ulun ada nang madahkan amun kita dari Tungkal jihidin nya kada langkah kada amun inya berpumpung setiap putaran kipas. Itu hidin bapak deh. Amunnya sepeda setiap kali menginjak. Amunnya bermotor setiap ban. Nah, jadi mau hendak banyak panjangnya jalan. Mutar-mutar. Nah, mutar dulu sampai ke sana kepanatan, kenapa pada menyusul kuitan. Ya Allah. Jadi dosa kecil itu jarang ulama hendak memadahkan. Sebab khawatir dianggap enteng. Dosa halus juga. Dosa halus.
Padahal iza aznabta zamban fala tanzur ila shigharihi walakin unzur ila man aznabta. Apabila engkau melakukan satu dosa, kau jangan memandang kecil ganalnya dosa itu, tapi pandanglah kepada siapa kamu melakukan dosa. Sebab kadang-kadang dosa kecil itu penyebab azab Allah turun. Jadi jangan menganggap jadi dosa halus juga kada apa-apa. Adanya pak. Nah itu, ulun dan namanya nyampaikan kira dianggap enteng dosa halus tuh. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi kita kayaknya pengajian dulu masalah apa nih? Ulunnya bingung juga soalnya kadang-kadang mau pengajian kami ini hendak aja masalah ini. Mau masalah-masalah itu umpat di mana kitabnya? Sebab jika dihitung kali guru-gurunya banyak, udah kami guru anu aja belajar. Jadi kayak apa ya lagi? Ada yang nampak takut nih? Kenapa kita terlalu sering malas melakukan ibadah? Kenapa kita selalu sering malas melakukan ibadah? Yang maulah kita kulir beribadah ni kadada lain adalah karena nafsu. Allah menciptakan pertama sekali akal. Uja Allah kepada akal, kasih nih datang. Menghadap, berbalik. Taat betul akal nih. Uja Allah, aku tidak ciptakan makhluk yang semulia engkau. Kemudian Allah menciptakan nafsu. Uja Allah, nafsu menghadap kehendak, berbalik kehendak, pokoknya menantang. Sampai kemudian Allah bertanya kepada nafsu, man anti, man ana, wa man anti, aku siapa, engkau siapa? Nafsu menjawab apa? Ana, anta, engkau, saya, aku, ikam, aku, pian. Cakap bahasa Banjarnya tuh yuyu ai. Itu bahasa Banjar. Oleh karena nafsu ini kada mau taat, nantang, kulir, lalu Allah masukkan ke dalam neraka jahanam 100 tahun. Setelah itu Allah bangkitkan kembali. Allah tanya lagi, nafsu, aku siapa, engkau siapa? Jawaban nafsu siapa? Engkau, aku. Nantang. Kalau yang tadi itu akal waktu ditanya engkau siapa, aku siapa, apa jawaban akal? Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu yang lemah. Ujar si akal. Menyangka, mengaku, taat. Makanya manusia kalau sudah dikendalikan akal, ibadah toh. Karenanya berpikir. Tapi apabila ia dikendalikan nafsu, amtonya nafsu kita nih lebih dahsyat dibandingkan setan. Setan dibacakan ayat kursi berjauh. Setan amun kita masuk ke WC nya bisa kedumpat asal bebacaan. Makanya masuk WC kada bebacaan. Pas badang kak setan badahulu mahadani. Dia duduk, nah aja setan. Agak nih tapi mun kita bacaannya ada umpat, tapi nafsu WC kita tinggal kan? Ajambi tinggal kan? Kamana kita umpat, nafsu tuh lah umpat. Nah, lalu setelah 2 kali ditanya masih juga membangkang perintah Allah, suruh menghadap kada mau, ditakoni kada menjawab, ini nafsu disiksa oleh Allah dalam neraka jahanam selama 100 tahun, tidak dikasih makan dan minum. Artinya disuruh puasa, disiksa pelontok. Setelah itu baru diangkat, dikeluarkan. Lalu ditanya, siapa engkau, siapa aku? Hanya menjawab, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Artinya nafsu itu selalu
mengajak kita untuk tidak taat kepada Allah, maka untuk salah satu jalannya jangan diumpati biakulir dari nafsu. Makanya ujian Nabi bulik dari peperangan apa Badar, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita hanya nih selesai bulikan dari peperangan kecil menuju peperangan besar. Sahabat takut, Umay ini haja udah kenal peperangannya dahsyat luar biasa. Adakah lagi yang ujian Nabi, ujian yang sahabat yang Rasulullah ya Nabi Allah, peperangan yang paling dahsyat? Ada. Apa itu? Jihadun nafsi, memerangi nafsu. Macam mana memerangi nafsu? Jangan diumpati subuh toh mengumpati nafsu, ada bangun. Apalagi nih hujan pelang tuh bupati pelang tuh mati pelang tuh lampu. Makanya nuka HP bisa dapat pahalanya. Amun nuka HP biar mati lampu kayak kawa anunya sintenya dipakai. Nah ini ahli-ahli kakanakannya mintuhaan ulun masa sinternya bisa hilang di HP. Kayak apa membulikakan? Sinternya. Hah? Anak fitur sinternya hilang. Ini di luar daripada pembicaraan ini masuk akan pulang video. Sibuk hidup dia mati lampu. Siapa yang tahu membulikakan? Amun misalnya YouTube dibulikakan bisa di-download boleh. Amun WA hilang bisa download boleh. Nah amun sinter di mana mendownloadnya? Ada lah aplikasinya. Ada lah. Nah, baiknya aku telepon tolong diwakal aja dia kami. Sibuk hidup. Mana aja sinter bisa hilang. Amun sinter di luar HP hilang biasa kadihiran kita. Iya. Ini sinter di dalam HP bisa hilang. Siapa namanya Yutan? Kan HP-nya dan cinta Hah? HP-nya cinta langsung. Kamu dicontan HP-nya bisa hilang sinter. Ini HP-nya ada, sinternya hilang. Ini sama amun di luar sinter, betulnya ada, sinternya hilang. Nah, itulah mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa maka mau tak kasih itu tadi nih? Nah, jadi kita inilah nafsu kita nih ya Allah. Makanya manusia kalau sudah bisa mengendalikan nafsu, derajatnya melebihi malaikat. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan nafsu, lebih rendah dibandingkan hewan. Hewan wajarinya karenanya kada bakal. Nyenangannya hewan kada bakal. Dia tahu di mamanya biar nafsunya ada dikawininya. Ada manusia kayak itu juga alahan pada hewan. Kenapa? Karena ada akal. Inilah yang membedakan manusia derajatnya dibandingkan malaikat. Karena nafsu. Kita kaji ulang kembali. Allah menciptakan malaikat Jibril sebaik-baik bentuk. Setelah Allah ciptakan sebaik-baik bentuk, melihat malaikat Jibril keadaannya, umay bagusnya apa nih? Kata malaikat Jibril, ya Allah, adakah makhluk engkau yang engkau ciptakan sebaik saya saat ini? Puja Allah, saat ini tidak ada makhlukku yang kuciptakan sebaik engkau, seindah engkau. Saking syukurnya malaikat Jibril ini sembahyang 40.000 tahun, 2 rakaat, berarti 1 rakaatnya 20.000 tahun. Setelah selesai 40.000 tahun 2 rakaat, uja Allah kepada malaikat Jibril, engkau ibadah luar biasa, lawas 40.000 tahun, penuh khusyuk. Tapi perlu kau ketahui wahai malaikat Jibril, nanti di akhir zaman umat Nabi Muhammad sembahyang persis 2 rakaat, cuman waktunya yang beda. Padahal paling-paling berapa menit? 2 rakaat 5 menit itu lawas deh. Itu jangan ancapnya tampur. Kemudian tidak sekhusyuk engkau, lebih baik, lebih aku cintai dibandingkan ibadah engkau. Kenapa? Karena ibadah umat Nabi Muhammad atas perintahku, sedangkan engkau kemauan sendiri. Kenapa? Maka diperintah nafsu mahalangan. Kita ini mau ada perintah, ada sembahyang lagi, ayo hadir perintah Pak. Tapi mun malaikat tuh apanya? Malaikat itu seperti apa namanya nih?
layang-layang di angkasa. Kemana angin bertiup? Kasih tuh ngompat. Kadang-kadang sejarahnya layang-layang tuh apabila angin di hadapan, layang-layang ke hadapan. Angin dari hadapan, layang-layang ke belakang. Tabulik angin dari belakang, mestinya pulang ke hadapan. Maulah layang-layang menantang angin dari cerita. Tapi manusia melakukan ibadah seperti sebuah benda dihanyutkan di sungai. Tujuan supaya nya ke laut, belum tentu sampai ke laut. Kenapa? Penghalangnya banyak. Satu, nipah. Dua, pohon api-api. Tiga, pohon pidada nyangkut di situ. Nah, kita ini melakukan ibadah banyak sangkutannya. Tolak ke masjid tetamu kawan main catur ka mandak. Kawan pulang ibah membawa main dulu kita aja. Nah, ya gitu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya. Jam berapa deh? Jam 9 kurang 10. Ini ada kisah nih tentang kelebihan puasa di bulan Syawal 6 hari. Kita nih pemulaan nih kada terlalu fokus loh, karena mungkin masalah apa lagi nih. Jadi ulun mintalah tuh awan Bang Aji tuh kira-kira apa masukannya untuk pengajian kita. Ada atau jemaah yang lain. Sebab jual wahin ini amun kada sesuai awan jemaahnya bisa kada bisa ya ngitung hatang terus ini nangalihnya. Makanya ulun amu ada batakon mau bisa jawab mau kada-kada biar sedikit ada variasi. Sebab menang itu harus jihad ianya 2 kali cuma datang betul ada lagi muyak ya aku nito sebelum nyalahin aku tahu deh. Adakah anak batakon semun cerita yang yutakan? Nah, jadi apa aja? Oh, pakaian itu dibawa ke pengajian kah? Kada dibawa ke pengajian kah? Tetap dihisap. Cuman amun pakaian dibawa ke pengajian jelas pahala berkah. Sebab al halalu hisabun wal haramu azabun. Yang halal itu dihisap, yang halal dihisap atau dihisap dihitung. Sedangkan yang haram diazab. Artinya apabila pakaian kita itu semuanya halal tetap dihisap. Cuman amun dibawa ke pengajian di situ mudah-mudahan hisapnya ini berkurang. Kada lawas. Kada gampang dihisap. Baik amun misalnya kita dihisap tuh amal ibadah banyak muka deh. Jangan kita umpat kayak orang wahini minyak dengan air tak bercampur juga. Tak ada cerita. Itu al halalu hisabun wal haramu azabun. Yang halal dihisap. Yang halal dihisap ada lepas. Tapi ada di dalam kitab bagus diamalkan dan ulun alhamdulillah dengan izin Allah mau berusaha mengamalkan ini. Siapa yang mengamalkan Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut 21 kali setiap hari, maka rezeki yang Allah berikan kepadanya tidak dihisap. Mudah-mudahan nya ada nang 25. Nah, 625 ini ceritanya kayaknya ya Rasulullah ujian yang Siti Aisyah. Adakah kayaknya di hari kemudian uang itu dimasukkan ke dalam kelompok mati syahid? Padahal waktu mati kada syahid, tapi udah mati dikelompokkan masuk mati syahid. Artinya tuh kada termasuk pejabat tapi 4 kelompok pejabat. Nah, ini nyaman nih.
Kada ustad tapi dibawa ustad bebulayang sampai di kemana aja orang menganggap apa ustad. Nih kelompok sebulayangan tuh dari tungkal man gitu pilihan hubungan ustad ya. Ada seikong nak ada ustad apa? Cuma tahu begitu naik orang menyamak maka pakaian teh pakai ustad gitu teh. Kayaknya mengamalkan kayak tadi nih. Pastilah dianggap orang ustad gue nih tahu berhebat mencium no. Oh ya Nabi amalkan Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 25 kali. Paling bagus pagi 25, petang 25. Orang yang mengamalkan ini maka nanti kemudian dikelompokkan termasuk orang yang mati syahid. Nah anum mengamalkan. Muka dia kada dapat. Yang termasuk mati syahid itu salah satunya ia dalam menuntut ilmu. Orang mati dalam menuntut ilmu mati syahid. Ujar Nabi iza ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadhil halmata mata syahid. Apabila orang yang menuntut ilmu itu kedatangan mati, artinya mendatangi kematian kepadanya sedangkan dia dalam keadaan masih ada niat menuntut ilmu, meninggal dunia mati syahid. Kullu zambin lisahidi maupun ilat dain. Seluruh dosa orang mati syahid diampuni oleh Allah kecuali sebuting hutang. Nah makanya orang mandakan halal bihalal itu jangan menganggap bisa selesai halal bihalal lunas hutang. Tidak cita sama PNS enak kalau jadi PNS begitu dia meninggal dunia ada hutang lunas itu hutang dengan pemerintah tapi hutang dengan toko tetangga sebelah tetaplah. Ini kisahnya ada di dalam kitab. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku tinggal di Mekah selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu aku kenal dengan penduduk asli kota Mekah. Orang ini selalu ketemu setiap sholat. Beliau ini kalau setiap sembahyang zuhur sebelum pulang itu tawaf dulu. Makanya salah satu guru di Banjarmasin Bepasan amun ka Makkah dibanyaki tawaf pada ibadah lain. Sebab kenapa? Karena tawaf itu khusus cuma ada di Makkah. Di Ka'bah. Mengaji kada kau di Makkah, kawalah di sini. Sedekah kada kau di Makkah, kawalah di sini. Puasa kada kau di Makkah, kawalah di sini. Tawaf kawat di Makkah, kawalah di sini. Kenapa jadi tawaf ya? Bah tuh jadi masjid pirang. Jadi kemudian selama itu tuh saya ketemu akal nih. Lalu suatu hari gering orang penduduk Mekah tadi ujar Sufyan Ats-Tsauri. Dia manggil saya, kemudian berpesan berwasiat, Syekh, kalau nanti saya meninggal dunia, saya minta kepada engkau Syekh, engkau yang memandikan, engkau yang membungkus, menyembayangkan, mensolatkan, termasuk mentalkinkan. Ini ngalihi kan inilah, mengkawat jangan ada yang rantau orang wilayah sana, wilayah Pangkal Duri, berwasiat, nanti kalau aku meninggal dunia Ustadz Ahyar yang memandikan. Sekali meninggal di Jambi, aku kada diambili. Nah ya toh, jadi jangan berwasiat mengkadaran kecuali kawat melaksanakan. Sudahlah. Kemudian meninggal dunia selesai wasiat dilaksanakan, ini berpasan pula malamnya tolong ditunggui. Ulun berpasan, kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia khususnya mama, bapak,
jangan kada sembahyang hadiah. Itu kalau kakanak-kanak suah munduk, cari kitab Sarah Sitin, halaman sekitar halaman 70-an. Itu dari Nabi. Jangan cerita sahih lah hadisnya, ya. Jangan cerita, pokoknya sepakat ulama apabila hadis walaupun dhaif, kalau itu masalah qadha'ilul amal, laksanakan. Wah ini tuh dia ada amalan sahih, ini aja ditantang uang lah. Saya di di kawan di Jambi, Ustaz di Jambi ada nak ada nambah ini nambah. Tak sebagian kadang pada kan Jambi melihat ini sahih. Ini tadi hadisnya mengusapnya. Di dalam kitab Al-Azkarat imbas sembahyang assalamualaikum ini jangan kadai sapu muha nih buat bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma azhib anniyal hamma wal hazan. Ini amun kabul, hidup nyaman. Nyaman tuh bukan masih berduit banyak belum tentu juga hidup nyaman. Kadang usah duit banyak bagaimana di rumah sakit. Awak diimpos muha di toko, duit banyak masuk penjara. Malah kita kada duit banyaknya bateng nyaman. Makan nyaman, orang sugih belum tentu nyaman. Duit kawat makan nang sate, tapi kedua nih makan sate. Nanti kita nak kata pipan duitan nih alhamdulillah. Kada suah nuka kawan bilungi sate bentai taos orang kedua nih makan pocok hobi asam orang ya inya kate malah gara-gara makan pocok hobi wagas penyakit kuringannya. Oi tetangga kita meninggal tapi sudah pindah, kita nggak mau orang itu meninggal, kita ada tahu binnya gimana Mahdiah binnya nggak tahu. Kada usaha asal niat dalam kada tahu ngarannya kada tahu, binnya kada tahu. Nah, niatakan ini dulu bulan ngarannya aja kita kada tahu, binnya apa juga kada tahu. Kita nyatakan aja ada geoetik dalam hati agan urang nang suah nang tetangga kita sampai. Inya Allah kada sama awan tukang pos. Amun tukang pos hendak teliti dia kada salah alamat. Asa ada jeritik dalam hati aku hendak mengirimi awan-awan nang beheri tetanggaku sebelah siapakahnya inurkah idangkah ijaukah aku udah tahu pokoknya tuh niat sampai insyaallah. Ini nang kalap nih saya ditangkap dulu di protes ditungkal nih di protes juga nih sering disuruh membaca talqin. Jadi pinnya ke mama sekali sibuk keluarga yang Pak Ustaz nama bapaknya buang kan menyebut ngaran bapaknya. Inya kalau talqin itu ini supaya jangan protes kepada tukang talqin. Dek gue aku ada tanggapan kamu penggelakan baca semua. Kisah ditunda. Kenapa maka ada tulisannya di sini Naya? Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turaba ala qabri falyaqum ahadukum ala rasi qabri summa liyaqul ya fulan ibnu fulana. Apabila mati salah seorang daripada saudara kamu maka kamu ratakan tanah, artinya bagusakan tanah tunah atas kuburnya. Kemudian hendaklah salah seorang daripada kamu itu di sini padakan berdiri, puja ulama berduduk dua bugi boleh berdiri berduduk di bujuran kepalanya si mayit. Nah, berarti ini bapak ini tahu nih. Palsum maliyakul kemudian engkau ucapkan ya pulan ibnu pulana. Pulanah tuh bibini wahai pulan anak bibini si anak ibu anu. Jadi muntalkin tuh binnya kemana? Ke mama.
Jadi mungkin pian ada keluarga meninggal tukang talkin mama jangan sibuk tiga sibuk jualan si Anu bin Siti Zubaidah pada nyebut Pak Ustadz bukan Siti Zubaidah bapaknya nang bapaknya siapa mama ada hadisnya. Jadi si Anu bin Abdullah bin Zainab Maimunah binti Zainab binti mama. Ujar ulama maka ka mama ini mengandung. Kita ini di mana dibuat? Di dalam kuburan. Maka dalam kubur itu dijepit. Nah orang di dalam kubur itu dijepit bukan sini betis ke kepala. Nah iya sakitnya. Makanya aja barang siapa yang sakit membaca qul huwallahu ahad 100 kali kemudian meninggal dunia, satu, dia tidak berbau busuk waktu dimasukkan ke dalam kubur. Dua, dia tidak akan dicepit oleh kuburan. Tiga, ketika meniti di atas titian shiratal mustaqim, dia dibawa oleh malaikat menggunakan sayapnya. Persis kayak film Angling Dharma. Nah, beliuran lah Ustaz bacanya. Coba akan dulu beliuran pakai dia. Faqala rajulun ya Rasulullah, salah seorang laki-laki bertakon, ya Rasulullah, fa illam yu'raf ummuhu, amun kada diketahui pangaran mamanya. Ini ngalih diwan ya, anak saya kok kada tahu mamanya. Ayah apa anak tahu? Mulai udah dewasa ninggalakan kuita. Ada nang di Jambi, ada nang Palembang, ada nang di Betang. Udah ninggal hanya di tangan. Qala fayunsibuhu ila ummihi Hawa, maka ujian Nabi dinisbahkan ngaran binnya itu kepada mama nenek kita Siti Hawa. Nih kayak ulun nih, mama ulun gak ada tahu ngarannya. Jadi ulun meninggal Muhammad Akhil bin Hawa. Jadi pun ada tukang talkin bin Hawa jangan protes. Lain itu namanya. Siapa? Aku juga gak tahu. Kenapa gak tahu? Ketahuan benar. Cerita belum selesai. Jam berapa deh? Bahnya jam 9. Sikit lagi nah. Tanggungnya biar kada selesai kada nyaman tanggung toh. Kemudian malam itu disuruh pulang memalami apa gini jadi Sufyan Shorif malam 7 jam memalami mengawani nya pembebasan malam pertama jangan ulun bebasan jangan tidak apabila orang tua kita khusus meninggal sembahyang hadiah. Itu ada penjelasan di dalam kitab Syarah Sitib. Malam pertama bagi orang yang meninggal itu dahsyat luar biasa. Maka bagi kita keluarga yang hidup khususnya alangkah bagusnya membantu dengan apa? Sedekah. Makanya bagus malam pertama di kuburan mengadakan tahlilan. Itu membantu menurutnya. Malah Wahabi mengadakan bid'ahnya mati aja karena dada nang Fatihah aku kadendak kira-kira. Nya kada percaya duit. Disitulah ujian Nabi bantu inya tuh dengan sedekah. Nah kita kan beli makanan tuh sedekah apa? Sedekah berupa bacaan. Sebab ujian Nabi ada dalam kitab Ayah Hajar itu. Man ahda limaitin bi qiraatin aw zikrin wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang menghadiahkan bacaan berarti bersedekah. Berupa pahala bacaan atau zikir atau tasbihkan, wajibat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib baginya syafaat di hari kemudian. Nah kita lanjut. Sekalinya antara sadar ada taguringan mimpi. Dalam mimpi ada yang mendatangi. Sufyan As-Shorif kak perlu kau jaga lagi main itu. Bulik bahasa kita ini. Apa sebabnya Jangan Sofyan? Sebab dia selalu rutin puasa di bulan Ramadan, lanjut 6 hari di bulan Syawal. Bangun, mungkin dari si taniah supaya aku bulik nih kalau melaksanakan wasiat. Sembahyang, wudhu dulu.
Nah, imbas sembahyang, tak gurunya pulang, persis mimpi yang pertama. Jaka bahasa kitanya, Sofyan, boleh. Hingga ada perlu lagi dikawati. Aman deh. Apa sebabnya? Sebab dia rutin melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dilanjutkan dengan 6 hari bersalat. Mimpi. Imbas itu bangun, sembahyang pulang 2 ketiga mimpi pulang. Udah mimpi ketiga, pasang bulik. Oh, jenang Sufyan Asori jelas ini dari Allah kada dari hantu nih. Nah, ini kelebihannya. Nah,